Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan coba update keadaan market crypto kira-kira bagaimana. Tapi secara khusus karena banyak teman-teman yang tanya untuk review atau update Polkadot, kita akan juga update Polkadot secara teknikalnya juga dan mungkin secara update fundamentalnya apakah ada berita khusus juga gitu ya. Lalu kita akan update keadaan market crypto secara general juga ya. Jadi kalau misalnya teman-teman suka video ini, jangan lupa bantu share videonya, like dan juga subscribe ya. Thank you semua untuk supportnya. Kita akan langsung masuk aja ke dalam video. Yang pertama kita coba lihat update untuk keadaan market crypto hari ini. Pertama kita lihat dari Bitcoin. Bitcoin turun lagi ya ke 49.000. Bitcoin ini mengalami penurunan lagi ke 49.000. Memang kita sudah sempat bilang di beberapa hari terakhir juga bahwa Bitcoin ini masih bisa dibilang belum aman karena keadaan makroekonominya juga lagi kurang jelas gitu ya. Kalau misalnya kalian teman-teman mau menunggu kejelasannya, mungkin nanti pada saat FOMC meeting itu mungkin di tanggal 15 sampai 16 Desember waktu Indonesia kira-kira ya. Nah, kalau kita lihat dari sini dalam 24 jam terakhir, tapi walaupun Bitcoin merah dan rata-rata market crypto merah ya, masih ada beberapa yang cukup performing. Kita lihat ada Tezos naik 27%, ada EOS naik 13%. Ini ada Chainlink juga naik 10%. Ini Chainlink ada berita sih ya yang saya tadi temukan di Twitter, itu adalah Eric Schmidt. Ini adalah advisor Chainlink yang baru, dan dia siapa? Dia adalah former Google CEO. Jadi dia mantan CEO-nya Google. Jadi ini akan bisa dibilang positif sentimen juga untuk Chainlink maupun crypto juga. Mantan CEO Google menjadi advisor di Chainlink gitu ya. Nah, jadi cukup positif, ada nilai protokol, M, dan lain-lainnya ya. Kalau kita lihat dari ini, penurunan juga masih ada beberapa yang mengalami penurunan. Kalau kita secara Fear and Greed Index bagaimana? Untuk Fear and Greed Index, kita bisa perhatikan market sudah kembali di zona Fear, tapi sepertinya kita akan bermain di zona Fear ini akan cukup lama. Mungkin beberapa hari ke depan masih di Fear ya, karena Bitcoin-nya masih kurang begitu jelas. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba update untuk Polkadot-nya sendiri. Untuk Polkadot bagaimana nih ya, karena banyak teman-teman yang request juga, karena kalau kita lihat dari kita lihat dari sini nih, ini sebelum Parachain launching, hype-nya memang cukup tinggi ya untuk Parachain sendiri, bahkan DOT hampir menyentuh $56, mungkin highest price-nya kalau kita lihat dari sini berapa, highest price-nya itu all time high-nya di $55 ya, $55, yaitu sehabis Parachain mulai launching, dia malah mengalami penurunan. Tapi sebenarnya nggak ada news khusus juga sih untuk Polkadot. Ini lebih ke arah karena pada saat Parachain launching, nggak lama kemudian juga Bitcoin mengalami koreksi yang cukup dalam juga ya. Makanya Polkadot ini terimbas cukup dalam. Tapi kalau untuk sekarang sih kita lihat di level $28 ini menjadi support yang cukup kuat juga untuk Polkadot. Tapi nanti kita coba update secara teknikalnya juga ya. Nah, kalau kita lihat dari cryptocurrency saja, kalau teman-teman tanya cryptocurrency apa atau kripto yang murah yang fundamental kuat sekarang, sebenarnya itu salah satunya adalah Polkadot. Kita bisa perhatikan di dalam top 10, jadi top kripto besar ya, kita lihat dari sini. Nah, Polkadot ini secara dalam 1 minggu terakhir atau 1 bulan terakhir ya, kita bisa lihat diskonnya itu paling atau merahnya ya, mengalami penurunan cukup besar. Kita lihat Bitcoin turun sekitar 24% dalam 1 bulan atau 14% dalam 1 minggu. Tapi kalau kita perhatikan untuk Polkadot sendiri, turunnya hampir 50% gitu ya dalam 1 bulan sendiri. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, tapi ada sentimen positif sedikit untuk Polkadot yang nanti saya akan coba announce juga ya. Kira-kira itu untuk Polkadot. Kalau secara fundamental, secara sistemnya lagi, Polkadot ini masih bagus gitu. Dan bahkan kalau Parachain sendiri ya, ini bukan secara short term, kita bukan melihat secara proyek short term atau beberapa minggu saja, tapi ini lebih ke arah ke depannya tuh bagaimana untuk Polkadot sendiri. Dan ya kalau untuk investasi atau ini, Polkadot itu salah satu yang cukup top sih kalau menurut saya ya. All system go, ini dari website Polkadot, the wait is over, Parachain launch is here. Mungkin kalau teman-teman yang kurang begitu familiar dengan Parachain, saya jelaskan sendiri sedikit. Jadi intinya kalau misalnya kita lihat dari sini, satu lingkaran yang besar ini, nah ini adalah Parachain, mungkin yang kotak-kotak ini ya, yang kotak-kotak kecil ini mungkin bisa kita bilang ini adalah slot Parachain-nya. Jadi banyak project ini yang akan memperebutkan slot Parachain ini. Misalnya ada ratusan project, tapi slot Parachain ini kalau tidak salah di white paper itu dicantumkan mungkin sekitar 100-an proyek aja gitu ya, yang bisa mendapatkan Parachain-nya. Jadi project ini akan memperebutkan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengikuti lelangnya. Ya, ini kalau kalian mau lebih detail, kalian harus do your own research sendiri. Nah, sekarang karena Parachain-nya sudah launching, lelangnya juga sudah launching, sudah bisa kita melakukan lelang. Dan kalau kita perhatikan sekarang untuk Parachain slot auctions,
setiap slot parachain-nya ini bukan berarti untuk permanen, bukan berarti kalau suatu project menang itu akan untuk selamanya, nggak seperti itu. Ini hanya disewakan istilahnya ya, hanya untuk beberapa minggu saja. Dan kalau kita perhatikan di sini secara auction timetable, slot duration ya, jadi setiap slot parachain itu akan sampai sekitar 96 minggu saja. Jadi setelah 96 minggu ini kalau udah selesai itu akan dilelang lagi kembali, kira-kira seperti itu. Makanya secara fundamental Polkadot sendiri ini baik juga, dan nggak setiap project bisa masuk. Artinya apa? Artinya sebelum masuk pun project-project di sini akan disaring dulu oleh siapa? Oleh komunitas para holder-holder Polkadot sendiri. Kira-kira gitu ya. Dan kalau kita lihat sekarang untuk para chain di Polkadot sendiri sudah ada beberapa auction yang berjalan. Mungkin kita lihatnya dari sini ya. Kita kalau lihat dari sini sudah ada fourth auction, jadi udah keempat ini yang lagi berjalan. 4 auction, dan terakhir kali ini akan berlangsung para chain auction yang kelima di sini ya. Kelima itu akan di tanggal Desember 9 sampai Desember 16 kira-kira ya. Lalu nanti akan ada break sedikit, nanti akan lanjut lagi ke slot 6 sampai 11 untuk auction schedule-nya. Dan setelah 11 ini akan terus berlanjut kemungkinan besar, atau mungkin mereka akan break sebentar karena memang secara project long term masih bisa sampai seratusan para chain slot. Kira-kira gitu. Lalu positif impact-nya apa sih dari Polkadot sendiri? Positif impact-nya kalau kita lihat, perhatikan di sini, ini baru aja di announce sama Polkadot as parachains go live on Polkadot. Jadi ini setelah bisa kita bilang setelah setelah kita lihat auction schedule-nya dari 1 sampai 5 sudah selesai. Nah, baru nih para project ini bisa masuk ke dalam parachain-nya. Jadi sekarang ini hanya memperebutkan slot aja. Kalau sudah selesai, the official launch itu akan di tanggal Desember 18. Jadi di sini baru setiap project-nya itu masuk ke dalam parachain-nya. Mungkin bisa aja kita lihat ada sedikit kenaikan price lah di Polkadot sendiri. Kalau misalnya kita lihat seperti ini ya. Tapi secara update Polkadot nggak terlalu banyak juga sih. Jadi kira-kira itu untuk Polkadot, dan kita bisa lihat sendiri sih kalau teman-teman agak bingung cek ininya, bisa lihat di CoinMarketCap juga. Polkadot sendiri punya sister chain-nya, bisa dibilang ini chain ya, sister chain-nya gitu ya. Ini adalah Kusama, atau bisa dibilang adanya Polkadot gitu ya. Ini adalah proyek uji cobanya juga, dan Kusama ini sudah berlangsung sampai 17 lelang gitu. Udah 17 lelang berhasil. Sekarang Polkadot lagi ongoing ke 4 atau ke 5 gitu ya. Jadi untuk secara jangka panjang masih cukup positif juga untuk Polkadot. Kira-kira seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke dalam teknikalnya, analisa teknikalnya. Untuk teknikal, kita lihat Bitcoin dulu ya. Kita sempat bilang bahwa Bitcoin ini memang resistennya akan menjadi kuat itu akan di 53.000. Dan kita lihat kemarin Bitcoin walaupun naik, tapi dia belum bisa istilahnya testing untuk resisten tersebut ya. Sebenarnya nggak apa-apa juga. Berarti kita akan mengalami konsolidasi yang cukup panjang, mungkin beberapa hari ke depan. Kita masih menunggu kejelasannya juga sih. Semoga setelah kita bisa melihat ini, kita bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Yang kita perhatikan adalah semoga Bitcoin ini nggak turun lagi nih, tidak turun di bawah garis warna kuning ini. Ya, ini kan bisa dibilang kita naik, kita retest di bawah. Kalau misalnya Bitcoin turun lagi, turun ke bawah garis ini, nah itu akan menjadi salah satu dampak yang cukup nggak begitu bagus sih sebenarnya kalau turun ya. Probabilitas untuk kita mengalami upside itu akan lebih sedikit, kira-kira seperti itu. Jadi untuk Bitcoin seperti itu. Kalau kita lihat untuk Polkadot bagaimana? Bentar ya, kita coba loading dulu .USDT. Nah, kita lihat Nah, ini untuk Polkadot. Kita lihat sendiri Polkadot ini sekarang lagi masih mengalami downtrend. Tapi yang cukup bagusnya adalah Polkadot ini persis turun lagi ke dalam support yang sempat kita bilang beberapa minggu yang lalu juga sih. Waktu kita bilang ini tempat akumulasi untuk DOT lagi. Ya, ini kita bisa perhatikan, ini adalah di kotak yang warna hijaunya. Kotak warna hijau sendiri itu adalah di level 25 sampai 27 dolar. Nah, ini memang zona akumulasi. Kita bisa lihat di sini ini menjadi support Polkadot yang cukup kuat juga di kotak yang warna hijau, menjadi resisten juga pada saat dia turun. Lalu di sini dia sempat konsolidasi juga. Lalu ini kita lihat juga dia menjadi support juga sih untuk Polkadot di bagian sini, dan sekarang dia retest kembali di sini. Jadi kalau untuk sekarang Polkadot ini harus bisa mempertahankan level supportnya gitu ya. Asal dia masih bisa mempertahankan supportnya, kemungkinan dia untuk naik pun masih ada gitu ya, kecuali dia turun lebih jauh lagi atau closing di bawah 25 dolar. Nah, itu mungkin kalian teman-teman harus agak sedikit was-was juga ya, perhatian juga ya.
Tapi untuk sekarang secara project, secara outlook pun Polkadot masih tinggal menunggu aja. Kalau mungkin Bitcoin bisa rebound, Bitcoin bisa kembali melanjutkan kenaikan, mungkin akan ada dampak positif juga terhadap Polkadot. Untuk level beli, kalau misalnya teman-teman mau beli karena dia lagi murah ya bisa. Ini levelnya 25 sampai 27 dolar, tapi kalau saya lihat dengan keadaan market crypto seperti ini mungkin lebih baik dicicil aja gitu. Kalau mau beli cicil karena cash ini lagi penting juga kalau market lagi begitu kurang jelas. Secara target sebenarnya saya masih lihat Polkadot ini ya, at least kalau misalnya dia sudah break dari ini ya. Ini by the way Fibonacci-nya ini saya ambil dari swing high-nya dia sebelum dia market crash ke swing low-nya dia. Walaupun dia sudah membentuk all time high baru. Ini harus kita perhatikan juga ya. Secara target saya masih lihat di 66-74 dolar untuk secara long term atau beberapa bulan ke depan. Kalau market crypto kembali naik, ya ini Polkadot mungkin masih bisa mencapai target ini atau bahkan bisa menyentuh harga sekitar 100 dolaran. Nah, untuk rupiahnya bagaimana? Nanti kita bahas weekly candle-nya, tapi saya bahas rupiahnya dulu. Untuk rupiahnya hampir sama juga, ini levelnya ya, di level sekitar 364.000 sampai 396.000 lah. Ini kalau misalnya DOT masih bisa hovering atau di sekitar price ini, ya ini masih worth it lah untuk kalian beli juga, tapi tetap ya dicicil. Kembali lagi ya, ini harus disclaimer on juga, bukan ajakan membeli atau menjual ya. Kalian harus do your own research juga. Dan yang kita tunggu adalah DOT ini bisa breakout dari support trendline-nya gitu ya, yang menjadi resistennya sebelumnya di sini. Nah, yang kita tunggu adalah kapan DOT bisa breakout. Kalau mungkin bisa breakout, mungkin itu akan menjadi ada switch trend, perubahan trend lah istilahnya ya. Targetnya juga sama, kalau misalnya di level Fibonacci-nya di 976 sampai 1 jutaan. Tapi ini target untuk bukan long term ya, mungkin swing trade gitu ya. Jadi kira-kira seperti itu. Kalau secara kita lihat dari weekly candle-nya, ini juga bullish sih sebenarnya kalau kita lihat dari weekly candle-nya ya. Nah, kalau kita perhatikan dari weekly candle-nya, ini saya delete dulu beberapa hal. Nah, ini kita delete. Kalau kita ambil, kita keluarkan. Nah, trendline seperti ini ya saya hide dulu ya biar nggak terlalu ini. Nah, kita bisa perhatikan. Sorry, bentar kita setup dulu. Nah, ini seperti ini. Nah, ini jadi lebih jelas lagi. Kalau kita bisa lihat dari sini, Polkadot ini lagi di dalam watch pattern juga sih. Ya, bisa kita perhatikan ini watch patternnya. Nah, kita tunggu nih. Kalau misalnya support ini masih bisa bertahan, ini masih menjadi dampak positif juga sih untuk Polkadot sendiri. Dan kita menunggu apakah Polkadot bisa melanjutkan kenaikan lagi di sini ataukah dia bisa breakout. Karena kalau misalnya dia breakout ini menjadi bisa dibilang sentimen positif lah untuk Polkadot. Dan kalau misalnya patternnya seperti ini juga, ya bisa kita lihat juga. Ini mungkin dia bisa membentuk pattern cup and handle. Ya, ini adalah cup-nya gitu ya. Dia tes di retest line, terus dia turun lagi, ini membentuk handle-nya gitu. Dan kita menunggu pada saat dia breakout. Kalau secara rough aja nih, kita lihat secara kasarnya untuk targetnya, kalau misalnya dia berhasil naik lagi ya. Nah, kita bisa ambil, kita tarik misalnya di sini dia breakout, mungkin target bisa sampai sekitar 100 dolar. Jadi sebenarnya masih cukup possible, tapi ini ya kalau misalnya market crypto bisa melanjutkan kenaikannya lagi. Karena untuk sekarang ya Bitcoin-nya masih belum jelas, tapi saya masih cukup optimis sih untuk 2022. Kira-kira itu aja untuk update Polkadot. Jadi kalau teman-teman suka video ini, jangan lupa share videonya, like, dan juga subscribe. Mungkin bisa komen juga kalau kalian nonton sampai akhir video. Komen ikan, mungkin ya. Kalian bisa komen ikan kalau kalian nonton sampai akhir video. And itu saja dari saya. See you in the next video, and bye-bye.